ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qadar adalah surah Makkiyah di pendapat mayoritas ulama. Dinamakan Al-Qadar pada bagian dari ayat yang disebutkan di dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka diambil dari kata Al-Qadar di ayat tersebut. Al-Qadar itu diartikan atau ditafsirkan beberapa penafsiran. Karena dari mana Al-Qadar, kadang dia bermakna takdir, penakdiran, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir. Karena di surah Ad-Dukhan dikatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya lah diturunkan segala perkara yang bijaksana. Dan sebagian ulama yang mengatakan Al-Qadar itu dari mana asyaraf, dari mana keagungan dan kemuliaan. Kalau dikatakan fulan tu qadar, artinya punya keagungan dan kedudukan. Karena memang di dalam ayat dikatakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu menunjukkan kadarnya, keagungannya. Tadi mengatakan bahwa dikatakan Lailatul Qadar itu karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quran yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Yang keempat ada yang mengatakan bahwa disebut dengan Lailatul Qadar dari kata penyempitan. Al-Qadar bermakna at-tadhiq, penyempitan. Karena di malam Lailatul Qadar itu para malaikat banyak sekali sampai bumi menjadi sempit dan sesat. Bumi menjadi sempit dan sesak. Karena itu telah syah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikah tilka al-laila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sungguhnya para malaikat di bumi di malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Iya. Jadi ini dari mana-mana penyebutan atau mana Al-Qadar dari penafsiran para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Katakan dalam ayat, sungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini sama di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah
Inna kunna mundirin. Sungguhnya kami turunkan di malam yang penuh dengan berkah. Malam yang penuh dengan berkah. Sungguhnya kami memberi peringatan. Jadi ketika disebut bahwa Allah menurunkannya, itu menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluk. Dan itu dari hal yang disepakati oleh ulama Islam, tidak ada silang pendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW secara beransur sesuai dengan keadaan selama 23 tahun. Setelah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan menunjukkan pengagungan dan pembesaran kepada Lailatul Qadar. Itu biasa ya di dalam uslub bahasa Arab. Dipakai dalam Al-Quran. Misalnya Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Hari kiamat, tahukah kamu hari kiamat? Dan tahukah kamu, telah sampaikah kepada kamu apa hari kiamat itu? Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah yang menggetarkan, hari kiamat yang menggetarkan. Tahukah kamu Al-Qari'ah itu? Apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa Al-Qari'ah tersebut? Jadi pengagungan. Diagungkan kedudukan Lailatul Qadar. Kemudian Allah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya yang dikata suatu amalan salih diamalkan oleh seorang pada malam Lailatul Qadar itu, maka pahala dan kedudukannya itu senilai dengan mengamalkan amalan itu selama 83 tahun 4 bulan tanpa Lailatul Qadar. Iya. Katakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kata lebih baik di situ itu mengarah kepada pelaku dan mengarah kepada perbuatan amalan. Kalau pelaku, siapa yang mengerjakan amalan pada malam itu, maka dia akan menjadi pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya, terkait dengan amalan, siapa yang beramal sebuah amalan di malam Lailatul Qadar, maka itu sama kalau dia beramal amalan itu selama 83 tahun 4 bulan. Kemudian Allah menjelaskan sisi keutamaan lain dari Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat-malaikat, tanazzalul malaika, itu para malaikat, warruhu. Ar-ruh adalah malaikat Jibril. Itu turun biidni rabbihim, dengan ketentuan dari Rabb mereka, perintah dari Allah. Iya, izin di sini adalah izin bermakna kauni dan qadari. Iya, kauni dan syar'i. Atau di sini izin kauni qadari yang mengandung penakdiran, karena dikatakan min kulli amr, dengan membawa segala perintah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan sampai
fajar subuh terbit. Apa artinya salamun hiya matla'il fajar? Di sini sering kita dengar ada kalau dibaca oleh para imam di masjid itu, dia baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Ada berhenti seperti itu. Nah, itu berhenti nggak tepat ya, karena merubah dari mana? Iya, harusnya berhenti biidni rabbihim min kulli amr, berhenti di situ. Sebab itu adalah akhir dari ayat. Salamun hiya matla'il fajr. Abu Bakar Ibn Arabi menyebut 3 penafsiran ulama di dalam hal tersebut. Apa artinya dia penuh keselamatan sampai terbit fajar subuh? Mana yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan, selamat dari segala sesuatu keburukan. Tidak ada kejadian buruk di malam itu, tidak ada syaitan yang dilepaskan, itu malam keselamatan. Iya. Dan yang kedua, salamun hi, keselamatan. Tadi mengartikan kebaikan dan keberkahan, bahwa di malam itu yang ada cuma kebaikan, keselamatan, penuh dengan keberkahan, hal yang menyelamatkan. Nah, yang ketiga di antara ulama yang mengatakan salamun hi, ini terkait dengan malaikat yang memberi salam kepada kaum mukminin di malam itu hingga terbit fajar subuh. Dan ini semuanya makna-makna tidak bertentangan dan semuanya menunjukkan akan keagungan Lailatul Qadar ini. Dan Lailatul Qadar itu di pendapat mayoritas ulama itu adalah di bulan Ramadan. Maka di dalam surah yang agung ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang kedua, telah kita terangkan bahwa ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu penetapan sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluknya. Kemudian surah ini juga menegaskan bahwa permulaan turunnya Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan surah Al-Qadar ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Lailatul Qadar, pengagungan terhadap malam Lailatul Qadar ini. Dan keutamaannya itu nampak dari surah ada 6 hal yang menunjukkan keutamaannya. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah meninggikan kedudukan malam Lailatul Qadar ini sehingga dia lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Yang ketiga, turun pada malaikat di malam Lailatul Qadar dengan salam, kebaikan, keberkahan, memberi salam kepada kaum mukminin. Yang keempat, malam itu adalah malam salam, penuh dengan kebaikan dan keberkahan pada malamnya sendiri. Yang kelima, di malam Lailatul Qadar itu malam penakdiran. Yang keenam, ini adalah surah khusus diturunkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dibaca terus berulang untuk menegaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan surah ini menunjukkan bahwa surah itu harusnya berlomba-lomba menyambut dari Lailatul Qadar. Dan surah ini menunjukkan bahwa sebagian Al-Quran itu mengambil hukum yang Al-Quran yang lainnya. Ya, karena permulaan turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, selama 23 tahun turun. Tapi bersamaan itu dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Iya. Kemudian yang ketujuh, terdapat bahwa masa itu bertingkat-tingkat dalam keutamaan, berjenjang, berbeda di dalam keutamaan. Karena itu di kehidupan ini kita selalu melihat kita itu berada di masa yang mana. Misalnya dalam sepekan, kalau kita di hari Jumat lebih bagus dari hari-hari yang lainnya. Ya,
Kalau kita di bulan Ramadan lebih bagus daripada bulan-bulan yang lainnya. Di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih bagus daripada hari-hari yang lainnya. Di bulan Muharram itu ada hal-hal yang perlu diperhitungkan. Ya, dan seterusnya. Jadi masa itu ada perhitungannya di tengah umat Islam. Iya. Ini terdapat penetapan keimanan terhadap para malaikat, dan malaikat itu ada pekerjaan, dia turun dari sudut Allah, membawa wahyu dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kebaikan, memudahkan kita di atas ketaatan. Wallahu taala alam.